Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memulai mari sama-sama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga yang hadir subuh kali ini Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah jauhkan dari musibah, Allah lancarkan usahanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di antara tanda-tanda kiamat masih jauh, jamaah subuhnya ramai, Pak. Alhamdulillah, Masjid At-Taqwa ini salah satu bukti bahwa kiamat kita masih jauh. Subuhnya ramai. Saya pernah ngajar berangkat jam 3, Pak, dari rumah, kajian kitab di daerah Bekasi. Jam 3 kurang saya udah jalan. Sampai sana yang hadir subuh cuma 7 orang. Alhamdulillah. Berarti masih ada yang sholat. 7 orang masih mending, Pak. Kita berangkat ke wilayah Pandeglang, nama daerahnya Kadohejo. Tahu Kadohejo, Pak? Kadohejo Pandeglang, ujung buka pintu rumah kelihatan bukit. Enggak ada kajian, enggak ada, lagi silaturahmi aja ke sana. Saya cari masjid. Alhamdulillah, jamaah masjidnya saya doang, Pak. Ada masjid tapi enggak ada orang. Saya bilang uduknya di mana ini? Mik azannya juga enggak tahu ada di mana. Tapi alhamdulillah, ketika satu masjid masih ada yang sholat, maka kiamat masih jauh. Kemarin sempat viral kan, ada orang India prediksi kiamat tanggal 29 Juni 2024. Sekarang tanggal berapa, Pak? Berarti itu orang sakit itu. Bukan orang pinter, orang sakit yang bilang kiamat tanggal 29. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasti lupa. Pertemuan kita terakhir bahas apa? Seingat saya terakhir kajian kita tuh 3 bulan yang lalu. Februari ya? Juni? Bener kan 3 bulan yang lalu berarti ya? 4 bulan yang lalu berarti. Yang masih ingat saya kasih 10.000. Tambahin dah, gocap. Masih ingat 4 bulan yang lalu? Lupa, Pak? Alhamdulillah. Berarti yang sholat subuh ini manusia semua. Karena yang kagak lupa itu malaikat. Kalau manusia pasti lupa. Maka dalam bahasa Arab manusia disebut dengan sebutan al-insanu. Asal kata al-insan adalah nasiya yansa, yang artinya lupa. Manusia kalau nggak lupa agak aneh, Pak. Coba saya tanya, Mbak Aji ceritain ke saya, masih ingat nggak masalah 10 hari yang lalu? Masalah kantor kerjaan 10 hari yang lalu. Nggak ada yang ingat, Pak. Karena lupa itu bukan musibah. Lupa itu kalau kata guru saya adalah satu dari sekian banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang emak-emak contoh, tapi kalau emak-emak lupanya lama ya, Pak ya. Pama suami bikin masalah, lupanya berapa lama biasanya, Bu? Ingat terus.
Sama si istri kita juga berarti. Tapi ya itu dikasih lupa oleh Allah, karena itu adalah salah satu bagian rahmat Allah. Ada orang bilang pelupa itu musibah, bukan. Pelupa itu adalah rahmat. Kalau nggak lupa, maka kita nggak akan mau untuk apa Pak? Untuk menjadi manusia yang baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir 4 bulan yang lalu kita bahas hadis pertama dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang pertama? Haji. Oh, kirain haji manggil orang ternyata. Hadis yang pertama dalam kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW adalah hadis tentang keutamaan kita mengatakan atau menyebut kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemarin saya sempat jabarkan, kalau orang sedang naza. Orang naza apa artinya Pak? Naza sedang sakaratul maut. Orang sedang sakaratul maut, kalau dia berat untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia berat mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kita yang hidup bacakan, talkinkan cukup dengan kata-kata Allah, Allah atau Allah. Kadang kalau di Mesir itu Pak, ada orang naza, saya ndak lihat syekh saya itu talkinnya panjang, karena kadang orang naza itu dalam keadaan susah dan sulit. Tapi talkinnya adalah Allah, Allah, Allah. Itu ada ndak dalilnya Pak di Quran menyebut nama Allah sebagai pengganti kalimat la ilaha illallah? Ada ndak dalilnya? Ada. Wadhkurisma rabbik, wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan zikirlah kamu dengan nama Tuhanmu. Pertanyaannya, nama Tuhan kita siapa? Allah. Maka boleh nggak zikir dengan sebutan Allah saja? Boleh Pak. Bahkan kalau orang faham lughawiyah atau asrarul hijai atau asrarul lughawi, maka dia akan faham huruf Allah saja kalau dipatah-patah itu semuanya tetap akan kembali kepada Allah. Ada yang masih ingat? Allah itu kan kumpulan antara alif, lam, apa lagi Pak? Lam dan juga ha. Alif, lam, ha. Itu dibacanya Allah. Alifnya dibuang, jadinya lillah. Kembali ke Allah juga enggak? Kembali ke Allah. Lamnya dibuang, jadinya lahu. Lahu itu kembali ke mana? Ke Allah juga. Lahu itu segala alam semesta yang diciptakan adalah milik dia. Dianya kembali kepada Allah. Lamnya dibuang lagi, sisa hu. Di Quran itu kan qul huwallahu ahad. Huwanya di sini dalam bahasa Arab bisa diganti domir dengan sebutan hu. Alif dibuang jadi lillah, lam dibuang jadi lahu, lam dibuang jadi hu. Apalagi kita buang? Lam tengah sama ha kita buang, tinggal alif sama lam. Itu apa bacanya Pak? Kalau kita kan bacanya al.
Kalau orang Arab ada alif dan lam tentang Allah, mereka akan bacanya il. Sayyidina Abu Bakar itu pernah bilang wal illu huwallah. Illu huwallah. Illu itu termasuk pengganti sebutan Allah. Di Quran itu kan ada istilah, ada firman Allah, illan li bani Israel. Illan itu artinya Tuhan. Jadi kalau dihapus lam tengah, dihapus ha belakang, jadinya il. Il itu juga kata ganti baca Allah. Apalagi dibuang? Lam dibuang. Berarti tinggal alif dan ha. Allah, lam pertama, lam kedua dibuang, tinggal alif dan ha. Itu cara bacanya gimana, Pak? Oh. Ini zikirnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Al-Quran Allah berfirman, Inna Ibrahima la'awwah. Jadi jangan salah, Pak. Badan kita ketika tersandung sesuatu dan sakit, kenapa yang keluar kalimat ah? Ketika kita dapat nikmat, yang keluar kalimat ah. Itu salah satu zikirnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam sedih Allah, dalam senang Allah, dalam marah juga yang keluar dari lisan manusia itu menyebut nama Allah. Jadi jangan, tapi beda Pak ya, ahnya anak ngambek sama orang tua sama ahnya zikir beda. Jadi la ilaha illallah bisa diganti dengan Allah, dan apapun bentuk huruf dari Allah itu kembali kepada Allah. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku mau bertanya ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia paling bahagia pada hari kiamat? Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi wa nafsi. Orang yang paling berhak atas syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsih. Dia baca itu ikhlas hati dan juga jiwanya. Ada satu hadis, nama hadis ini adalah hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah itu artinya hadis kartu sakti, Bu. Kalau di Indonesia kartu sakti presiden apa? KJP, KJS. Ada KJS ya? Ada kartu KIS dan KIP. Kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat. Di Islam ada namanya kartu iman tauhid kit. Di hadisnya judulnya hadisul bitaqah. Barang siapa yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah pasti dijamin masuk surga. Enaknya kita umat Islam gak perlu nyari Tuhan untuk mengucap la ilaha illallah. Pendeta-pendeta yang non muslim untuk mengucap la ilaha illallah saja dia harus nyari Tuhan. Kita gak perlu nyari Tuhan, ibu bapak muslim otomatis jadi muslim.
maka barang siapa yang baca la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsih, maka dia berhak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan la ilaha illallah adalah Allah akan mengeluarkan orang yang baca itu, seandainya orang ini dicuci dulu di dalam api neraka. Pak Bu, tidak ada nabi yang lebih maha rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lebih penyayang ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada Sayyidah Fatimah, anak beliau, bahwasanya cucunya Hasan dan Husain itu akan mati tidak dengan keadaan yang baik. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Hasan dan juga Husain. Nabi disampaikan oleh Jibril atas dasar kasful wahyu dari Allah, bahwa Nabi melihat cucunya meninggal tidak wajar. Sayyidina Husain meninggal dipenggal, kepalanya ada di Mesir. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Saya ulangi, cucu Nabi Husain palanya dipenggal, cucu Nabi satu lagi Hasan diracun. Dua-duanya meninggal. Dibunuh artinya nih cucu Nabi. Ketika Nabi tahu cucunya akan dibunuh dengan ini, Nabi cerita ke Fatimah, ke Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah, aku setiap ketemu anakmu, setiap ketemu Husain, aku akan cium lehernya. Karena Nabi tahu Husain mati dipenggal. Aku setiap ketemu Hasan, maka akan aku cium bibirnya. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu Hasan akan meninggal diracun. Ketika Sayyidah Fatimah tahu anaknya akan meninggal tidak wajar, Sayyidah Fatimah minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan, minta sama Allah. Bukankah engkau punya hak untuk meminta kepada Allah dan permintaanmu tidak akan ditolak? Apa jawaban Nabi? Tidak wahai Fatimah, biarlah cucuku meninggal seperti itu takdirnya. Doa ini aku simpan buat umatku kelak pada hari kiamat. Bapak Ibu tahu nih cucunya mau dibunuh, terus punya satu permintaan yang akan dikabul, minta cucu selamat apa minta umat selamat? Pasti minta cucu selamat. Nabi nggak peduli. Nabi lebih mentingin umatnya selamat ketimbang cucunya selamat. Maka saya katakan tidak ada nabi yang maha rahmat lebih mantap daripada Nabi Muhammad. Bahkan ada kisah di hadisul qudsi, Nabi pernah saling romantis sama Allah, saling tukar cinta antara Nabi Muhammad dengan Allah. Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan sifat maha rahmat. Nabi Muhammad kan gelarnya rahmatan lil alamin. Berarti Nabi punya sifat maha rahmat. Apa arti rahmat? Punya sifat kasih sayang yang besar. Karena Allah melihat Nabi punya rahmat, Allah bilang sama Nabi, ya Muhammad, in aradta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad,
karena sifat rahmatmu, mau nggak kamu saya kasih wewenang untuk jadi Tuhan di muka bumi? Nabi Muhammad pernah diizinkan oleh Allah untuk memutuskan apapun urusan umatnya. Jadi tangan kanannya Allah. Dijawab sama Nabi Muhammad, la ya Rabbi anta arhamu bihim minni. Tidak wahai Allah, kalau engkau berpendapat aku punya rahmat, ketahuilah wahai Allah, rahmatmu jauh lebih besar daripada rahmat yang ada kepadaku. Kemudian setelah Nabi tahu cucunya mau dibunuh, Nabi lebih memilih untuk menyimpan doa itu buat umatnya. Apa kejadian yang terjadi pada saat itu? Nanti Pak, di hari kiamat itu Nabi Muhammad mondar-mandir sujud ke Allah untuk nolong umatnya yang ada di dalam neraka. Nauzubillah, semoga kita nggak termasuk di dalamnya. Ada umat Nabi masuk ke neraka, Nabi datang ke Allah, sujud Nabi lama banget sujudnya. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Kemudian apa yang kamu mau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fa aqulu ya rabbi dzanli fi man qala la ilaha illallah. Wahai Allah, yang aku mau adalah izinkan aku menyelamatkan umatku di sana dalam api neraka, mereka yang sekedar mengucapkan lisan kalimat la ilaha illallah. Pak, ngucap la ilaha illallah tanpa hati saja, lisan saja, itu akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Allah? Fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Wahai Muhammad, baiklah kalau gitu, akan aku keluarkan umatmu di dalam api neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian fadilah yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah adalah ini dalil bolehnya kita wirid pakai kalimat la ilaha illallah kapan saja dan di mana saja, dalam momen apa saja boleh wirid kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ini dalil bolehnya kita tahlil itu adalah la ilaha illallah. Kalau di Indonesia namanya tahlilan, kalau di Arab namanya sedekah. Saya ulangin, di Indonesia namanya tahlilan, di Arab namanya sedekah. Kalau di Indonesiain semuanya, Indonesia tahlilan, Arab sedekah. Di Arab berarti ada nggak orang doain orang mati, Pak? Kalau begini ceritanya, ada. Di Indonesia ada nggak doain orang mati? Banyak, namanya tahlilan. Di Arab doain orang meninggal namanya sedekah. Ada nggak bapak-bapak tahlilan? Saya mau tanya, dalil bapak-bapak tahlilan apa, Pak? Dalilnya la ilaha illallah. Terus 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, dalilnya apa, Pak? Ini harus tahu, Pak. Ntar kalau tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk datang, ngapain lu tahlilan?
nggak ada dalilnya dari Nabi. Mau jawab apa kita? Ujung-ujungnya nggak bisa jawab, jadinya berantem. Ingat baik-baik nih. Ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya ulangi, Al-Hawi lil Fatawi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalil tahlilan pertama tadi kalimat la ilaha illallah. Dalil yang kedua tadi saya bilang apa? Kalau doain mayit di Indonesia namanya tahlilan, doain mayit di Arab namanya sodakohan. Lalu dua-duanya ada nggak dalil? Ada, Pak. Kitabnya pun ada. Ulama kita dulu ngadain tahlilan bukan semena-mena, bukan ngambil dari tradisi Syiah, bukan. Yang ngomong ini aja namanya Umar bin Khattab. Dalam ilmu hadis, apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad namanya hadisul marfu'. Apa yang keluar dari lisan sahabat namanya hadisul mauquf. Yang keluar dari lisan tabi'in namanya hadisul maqtu'. Sayyidina Umar ngomong berarti namanya hadisul mauquf. Hadis ini hadis mauquf. Apa bunyi hadisnya? As-sadaqatu ba'da dafni thawabuha yasilu ila thalathati ayyamin. Orang meninggal kemudian dikubur. Ketika dikubur malamnya kita bikin tahlilan. Kalau di Arab namanya sodakohan. As-sadaqatu, sodakohan, ba'da dafni, setelah mayat itu dikubur, thawabuha yasilu ila thalathati ayyamin. Pahala yang kita kirim pada malam pertama, pahalanya buat mayit sampai 3 hari ke depan. Hadiah. Wa ba'da thalathati ayyamin yasilu ila sab'ati ayyamin. Hari ketiga tahlilan maka pahalanya sampai ke hari ke-7. Wa ba'da sab'ati ayyamin, setelah hari ke-7 yasilu ila 25 yauman, sampai ke hari 25. Di Indonesia nggak ada. Saya jarang nemu ada tahlilan hari ke-25. Biasanya hari keberapa aja, Pak? 1 sampai 7, kemudian 40, kemudian 100. Wa ba'da 25 yauman, setelah 25 kematian ngadain sodakohan yasilu ila 40 yauman, pahalanya sampai 40 hari ke depan. Wa ba'da 40 yauman yasilu ila mi'ah, 40 harian pahalanya sampai 100 hari ke depan. Wa ba'da mi'atin yasilu ila sanah, setelah 100 harian pahalanya sampai 1 tahun ke depan. Wa ba'da sanatin, kalau setahun kematian namanya apa? Haul. Haul. Setelah 1 tahun kematian atau kita kenal dengan haul, thawabuha yasilu ila alfi amin, sampai kepada 1000 tahun ke depan. Korelasinya nyambung nggak sama kalimat la ilaha illallah? Nyambung sekali. Ini berarti sudah ada 2, bahkan ada yang ketiga, Pak. 1, nama kitabnya Fawaidus Syahir li Abi Bakr Asy-Syafi'i. Yang kedua Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal Imam Mutqil Hindi. Orang Indonesia ngadain tahlilan, dikasih makan.
Ada biasa tahlilan di Indonesia ada makanan nggak Pak? Ada makanan toh? Ini sempat bermasalah. Apa masalahnya? Tidak pernah ada zaman Nabi orang mati makan. Zaman Nabi ada yang meninggal, ada yang makan nggak Pak? Zaman Nabi Pak? Katanya kan nggak ada ya. Katanya nggak ada. Tapi faktanya ada. Saya ulangi kitabnya. Fawaidus Syahr li Abi Bakar Asy-Syafi'i. Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal Imam Mutqil Hindi. Nanti kalau mau draftnya WA saja saya kirim nih. Saya sudah tulis dalil-dalil ini. Falamma ihtadara Umara amara Suhaiban ayyusalliya bin nasi thalathati ayyamin wa ayyaj'ala lin nasi ta'aman. Tuh kalimat awalnya. Ketika Sayyidina Umar sebelum meninggal, Sayyidina Umar ngasih wasiat ke sahabatnya namanya Suhaib. Sayyidina Suhaib, Umar ngomong sama Suhaib, wahai Suhaib, kalau nanti aku meninggal, gantikan aku jadi imam sholat. Dan setelah aku meninggal, maka tolong siapkan makanan buat orang yang menziarahiku dan mendoakanku. Berarti ada makanan nggak zaman Nabi? Zaman sahabat? Ada Pak. Hadisnya panjang. Ketika disuruh nyiapin makan, sahabat yang hadir pas Sayyidina Umar meninggal atau pas mendoakan Sayyidina Umar meninggal, itu kan disediain makanan. Sahabat nggak ada yang mau nyentuh makanan itu Pak. Ini sering dipakai dalil bahwa kalau tahlilan jangan makan. Hadisnya dipotong padahal panjangannya masih ada. Ketika sahabat nggak ada yang mau makan, datanglah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Siapa Abdullah Ibnu Abbas? Anaknya Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Ketika datang Abdullah bin Abbas, ngelihat apa namanya, makanan kagak ada yang dimakan, ngomel sama sahabat yang kagak makan. Ente ngapa kagak pada makan ketika makanan siapin? Ketahuilah dulu ketika Rasulullah meninggal, ada orang mendoakan beliau, disiapkan buat mereka makanan. Ketika Umar ini meninggal, Abu Bakar meninggal, disiapkan juga makanan. Ketika Umar meninggal, disiapkan makanan. Harusnya kalian makan. Nah, yang ketiga yang paling penting, ini yang paling penting, ini ijma ulama yang dikumpulkan dari berbagai mazhab. Jika sodakohan bikin kita berhutang, maka afdolnya tidak perlu sodakohan. Jika sodakohan akhirnya kita jatuh miskin fakir, maka tidak perlu sodakohan. Saya pernah ke Bondowoso, 12 hari kita tinggal di Bondowoso. Orang Bondowoso kalau mau tahlilan Pak, itu ngundang orang sesuai dengan jumlah beras yang dia punya, sesuai dengan jumlah makanan yang dia punya. Satu waktu jam 10 pagi itu saya didatangi oleh beberapa tetangga warga ke rumah. Datang ke rumah, di situ ada Habib banyak. Ya Habib, ya Ustadz, nanti datang ke rumah saya ya. Kenapa emang? Saya mau doain arwah emak saya. Datanglah kita ke rumahnya. Ternyata yang hadir cuman 5 orang. Dia tetap sodakohan sesuai dengan kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah
hadis la ilaha illallah termasuk salah satu dalil bolehnya kita untuk tahlil atau sodakoh. Indonesia namanya tahlilan, di Arab namanya sodakohan. Terakhir, orang yang rajin wirid la ilaha illallah, apa yang dia dapat? Pertama, ini saya kumpulkan dari berbagai kitab ini. Ini salah satu kitabnya yang ditulis itu ada dalam kitab Syarah Ummul Barahin karya Imam Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Asy'ari, cetakan Darul Kutub. Orang yang wiridnya la ilaha illallah doang ya, berarti la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Boleh dua-duanya, mau la ilaha illallah doang, mau tambah Muhammad Rasulullah boleh. Orang yang rajin wirid ini, pertama fadilahnya, sifat dia akan jadi zuhud. Zuhud itu apa Pak? Zuhud apa Bu? Zuhud bukan ninggalin dunia, bukan. Dunia hanya sampai di tangan buat dia, tapi tidak sampai di hati. Ini namanya zuhud. Dia kerja, cari duit, tapi tidak ngoyo cari dunia, itu namanya zuhud. Zuhud bukan ninggalin. Oh, ente ngapa kagak kerja? Zuhud. Ngapa di masjid mulu ente? Zuhud. Bukan. Zuhud kerja juga, tapi dunia hanya sampai di telapak tangan, tidak sampai di hati. Itu zuhud. Yang kedua, orang yang rajin baca la ilaha illallah itu akan tumbuh sifat tawakal buat dia. Tawakal itu 3 jalurnya. Pertama doa dulu, 2 usaha, 3 tawakal. Saya pernah nemu sama orang, lu ngapa kagak cari kerjaan? Dia nganggur udah hampir 8 tahun nganggur. Saya tanya, lu ngapa kagak cari kerjaan Bang? Tawakal Ustaz. Boleh nggak begitu Pak? Mentang-mentang bininya kerja, dianya kagak kerja. Terus saya suruh cari kerja, dia bilang saya mah ya kagak datang kerjaan. Tawakal itu hadir setelah doa dulu, usaha dulu, baru tawakal. Doa buat nikahin si fulanah, habis itu usaha lamar fulanah, diterima apa enggak, kapan? Ya tawakal. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin baca la ilaha illallah itu dia pasti punya sifat malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Ini yang paten Pak. Orang yang rajin baca la ilaha illallah akan ditumbuhkan oleh Allah baginya sifat kaya. Sifat kaya. Saya sudah bukan meneliti Pak, sudah banyak melihat. Biasanya masjid-masjid perkampungan itu kalau habis sholat sering baca wirid afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti di wilayah masjid itu rajin banget zikir la ilaha illallah. Ternyata orang kampung ketimbang orang kota, sifat kayanya lebih matang orang kampung ketimbang orang kota. Silakan Pak buktikan. Orang kampung kalau nolong pernah nggak hitung-hitungan? Saya belum nemu Pak. Orang kampung kalau nolong tetangganya itu menghitung. Bahkan ada salah satu daerah, ini tetangga sakit. Saya udah pernah ceritain kalau nggak salah di sini. Tetangganya sakit, butuh duit 50.000 buat beli obat. Ini tetangganya sama-sama miskin lah dua-duanya ini sebetulnya. Tetangganya kebetulan punya uang 100,
ini minjem, Pak, keluarga saya sakit butuh beli obat 50.000, boleh saya minjem uang? Duit dia tinggal berapa? 100. Kalau 50-nya dipinjam sisa 50, kalau di total 100.000 uang dia, jumlahnya akan berarti 100% dari total harta dia. Tiba-tiba dipinjam 50.000, berarti dipinjam 50% dari total harta dia. Ini orang kampung yang wirid masjidnya la ilaha illallah. Dia punya sifat kaya, dia kasih tuh 50.000. Coba kalau orang kaya punya duit 1 miliar, 50%-nya 1 miliar berapa? Mau nggak dia ngeluarin buat masjid itu? Buat kebutuhan tetangganya yang sakit itu. Tetangganya sakit lapar, dia berangkat haji nggak berhenti-berhenti. Menumbuhkan sifat kaya itu salah satu sebabnya banyak zikir la ilaha illallah. Kemudian kalau pernah dengar ada istilah futuwah. Futuwah itu adalah tidak berharap orang lain baik sama kita. Bahkan rumusnya, ingat kebaikan orang, ingat 2, lupakan 2. Orang yang zikir la ilaha illallah, dia pasti mampu mengingat 2 hal dan mampu melupakan 2 hal. Apa? Dia ingat dosa dia buat orang lain, dia ingat kebaikan orang lain. Dia lupa dosa orang buat dia, dia lupa kebaikan dia buat orang lain. Ini orang yang punya futuwah. Terakhir, yang paling penting adalah orang yang rajin zikir la ilaha illallah, dia akan timbul rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah doang, tadi ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah sebab orang masuk surga, yang kedua itu adalah sebab diangkatnya seseorang dari api neraka, yang ketiga itu adalah dalil bolehnya orang mendoakan mayit dengan kalimat la ilaha illallah, yang keempat itu adalah kunci pintu surga, yang kelima bisa menumbuhkan sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya mau bertanya, apa benar saya tetap dalam gambar anjing masuk surga sesuai di surat Al-Kahfi 18. Kemudian kucing tidak masuk surga, sedangkan kucing adalah binatang yang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Terima kasih. Yang pertama, nama anjing Ashabul Kahfi siapa Pak? Nama anjingnya? Tidak apa-apa, dijadikan PR saja. Tapi itu betul. Bahkan sifat hewan yang kalau dicontoh bisa bikin kita mulia, itu salah satunya adalah sifat anjing Pak. Ada dalam satu kitab itu, kalau orang menguasai 10 saja sifat anjing, maka kemungkinan diangkat derajatnya jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 saja. Silakan dipelajari sifat mulia anjing 10. Itu bisa menjadi sebab dia masuk surga. Kalau kucing masuk neraka, saya belum nemu Pak. Belum pernah dengar istilah ini.
Kenapa? Tidak masuk surga. Kalau Nabi Nuh alaihi salam itu menyelamatkan hewan-hewan di kapalnya, semua hewan itu akan ada di surga, Pak. Termasuk salah satunya kucing. Ketika Nabi Nuh bikin kapal, itu semua hewan yang ada di muka bumi naik kapalnya Nabi Nuh. Setelah naik kapalnya Nabi Nuh, semua hewan itu nanti akan dihadirkan oleh Allah di surga semua. Termasuk kucing berarti. Tidak masuk surga. Itu saya belum dengar. Nabi punya kucing namanya Mu'izzah. Saya belum dengar cerita itu, Pak ya. Mungkin Bapak lebih banyak baca dari saya. Tapi yang jelas yang saya baca adalah semua hewan yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ada di surga. Ciri husnul khatimah itu memang ditandai dengan ketika meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu tandanya saja, Pak. Tanda lainnya banyak. Apa tanda lain? Meninggalnya lancar. Meninggalnya tidak sulit. Tanda yang ketiga, keluar keringat-keringat bulat di dahinya, Pak. Itu ciri-ciri orang husnul khatimah. Tanda yang keempat, dia tahu di bagian mana tubuhnya nyawa itu sudah dicabut. Contoh, ketika meninggal dia tahu nih. Kadang ngomong, saya pernah ketemu sama satu bapak-bapak, ketika meninggal dia tahu kaki mana yang sudah hilang rasa. Dia ngomong sama anaknya, kak, kaki papi kesemutan sebelah kiri. Kak, kesemutannya pindah ke bagian paha. Kak, kesemutannya pindah ke bagian dada. Kak, kesemutannya pindah ke bagian pala belakang. Kak, kepala papi kesemutannya udah di atas. Terakhir ngomong kepala papi kesemutannya udah di atas, tenang beliau, diem, tiba-tiba hilang. Artinya meninggalnya ini kemungkinan juga husnul khatimah. Yang selanjutnya kemungkinan husnul khatimah adalah meninggal dalam satu keadaan ketaatan. Mama lagi sujud kan bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi enggak baca la ilaha illallah. Meninggal husnul khatimah. Ada seorang guru lagi ngajar pelajaran fikih, tiba-tiba jatuh geledak kepalanya ke lantai, meninggal. Padahal lagi ngomongin wudu, tidak baca la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seorang suami lagi ngojek nyari nafkah buat anak istri, lagi ngojek tiba-tiba ditabrak orang dari belakang, meninggal. Itu meninggal husnul khatimah. Seorang istri lagi masak, tiba-tiba kompornya meledak, mental tuh si istri, geledak palanya kena tembok, dia meninggal husnul khatimah. Seorang anak lagi masuk pesantren, kemudian anak itu sakit, habis sakit dia meninggal, itu meninggal husnul khatimah. Jadi banyak cara meninggal husnul khatimah. Makanya ada anjuran doa, Allahumma ikhtimna atau ikhtim lana bi husnil khatimah. Yang kedua, syafaat Rasul apa itu saja? Enggak, Pak. Di alam barzakh nanti kan ada momentum kitab amal kita disebar. 99 catatan kitab kita hidup disebar oleh Allah. Itu akan kelihatan tuh mana amal dosa, mana amal pahala. Kemudian masuk ke satu wilayah namanya mizan. Apa itu mizan? Tempat timbangan amal. Saya lah contohnya. Jangan saya deh, yang lain aja. Contohnya nggak enak ini. Fulan contohnya. Di timbangan amal. Ketika ditimbang ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal Nabi datang, Pak, ke situ. Ngapain Nabi datang? Nabi ngambil satu kertas, atau bahasa di hadis itu di riwayat itu satu tulisan yang beliau keluarkan dari sakunya, ditaruh di timbangan. Ini mizan. Timbangan baik, timbangan buruk.
timbangan buruk lebih berat. Berarti dia masuk mana kalau timbangan buruk lebih berat? Dia masuk neraka, Pak. Nabi datang ke situ. Nabi datang ke situ ngeluarin catatan tadi, ditaruh di timbangan berat. Timbangan beratnya lebih kuat daripada timbangan baiknya lebih kuat daripada timbangan buruk. Apa yang Nabi taruh di situ, Pak? Paten. Solawat yang kita baca termasuk bagian dari syafaat. Kemudian apa di situ saja? Enggak, Pak. Siratal mustaqim, wilayah yang tidak ada lampu penerang jalannya. Siratal mustaqim, satu jalan yang enggak punya penerang sama sekali kecuali badan kita sendiri. Kalau amal kita kecil, setitik kelingking, berarti yang jadi penerang ini jari kelingking. Kalau amal kita seujung jempol kaki, yang jadi penerang adalah jempol kaki. Umat Nabi Muhammad ketika di mizan selesai lewat Siratal mustaqim, Nabi tuntun pakai jasad badan beliau, terangnya luar biasa. Apa di situ selesai? Enggak. Berangkat Nabi mizan, sirat sampai ke telaga Haud. Telaga Haud itu satu telaga yang kalau kita minum air itu la nazma'u ba'dahu abada, tidak akan pernah haus selamanya. Ketika Nabi suapkan umatnya, Nabi hitung jumlah umatnya, kok ada yang kurang. Setelah tahu ada yang kurang, berarti ada umatnya yang kepleset ke dalam neraka. Makanya keluar satu hadis, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga berhak didapat oleh pelaku dosa besar dari umatku. Saya ulangi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga berhak didapat oleh pelaku dosa besar dari umatku. Makanya lah kembali hadis tadi, Nabi berangkat sujud ke Allah, minta selamatin orang yang baca la ilaha illallah dari dalam neraka, diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Dicukupkan? Baik, terima kasih. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stauda'na bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya, ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.